Sleman ini kan sebetulnya yang ini. Oh iya. Dia semua suku ada di sini. Anak-anak muda dari seluruhnya ada di sini. Iya, iya. Itu sebetulnya bisa mencerminkan Indonesia. Iya. Sehingga kami sangat aku yakin bahwa latar belakang beliau Pak Presiden, kemudian juga visi misi beliau kalau kita cermati dan sebagainya, memang untuk Indonesia. Sehingga yang pertama tentu kita sangat berharap di daerah itu adalah Indonesia itu utuh betul, utuh wilayahnya, utuh rasanya, kan gitu. Utuh untuk kemudian memiliki semuanya itu Indonesia, gitu. Jadi tidak hanya kemudian wilayahnya Pak, tetapi kepada rasa dan sebagainya itu utuh. Itu kalau itu sudah, maka kita tidak ada kemudian mudah-mudahan wah ini orang barat, ini orang timur, atau dan sebagainya. Iya kan gitu. Nah mulai dari situlah kemudian kita understandingnya itu bersama-sama, kan gitu. Nah dan divisi misi beliau itu sangat kuat untuk sektor ekonomi, kan gitu. Jadi program-program dan sebagainya sudah sangat jelas. Nah mudah-mudahan itu bisa diterjemahkan oleh Bapak Ibu Menteri yang memang ditugaskan untuk itu, terutama di sektor ekonomi. Selamat siang pemirsa New KN TV dimanapun Anda berada. Kebetulan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia saat ini tanggal 28 Oktober sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda ya Pak? Iya. Hari Sumpah Pemuda itu ini yang ke-90, hampir satu abad bahwa bangsa Indonesia sepakat bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Maknanya peringatan Hari Sumpah Pemuda ini adalah kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan negara kita sudah mempunyai presiden baru, yaitu Pak Prabowo Subianto. Semoga Pak Prabowo Subianto ini bisa membawa negara kita sesuai cita-citanya menjadi makmur ataupun mencapai kemandirian di segala bidang. Menyikapi persoalan seperti itu, kami saat ini sedang bersama dengan asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Bapak Haris Martopo. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang Pak. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi itu adalah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup jadi masyarakat yang ada. Mungkin di Kabupaten Sleman ini seperti apa Pak? Jadi program yang ada di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Sleman, kemudian bisa memberi gambaran saat ini seperti apa masyarakat Sleman. Apakah masih ada orang yang kesulitan untuk makan aja atau barangkali kesulitan makan mungkin sudah nggak ada ya Pak. Tapi mungkin orang yang kesulitan untuk berobat, untuk menjaga kesehatan itu mungkin masih ada. Mungkin situasinya bagaimana di Kabupaten Sleman sendiri? Terima kasih Pak. Jadi ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda juga, kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan kita semua dengan semangat dari yang dicetuskan oleh generasi sebelumnya, itu kita diingatkan pada hari ini, dan juga mudah-mudahan kita semangat kita juga membara untuk Indonesia dan juga untuk di sekitar kita, kan gitu ya Pak. Baik, jadi di Kabupaten Sleman ini adalah salah satu kabupaten di mana kita semua tahu bahwa wilayah Kabupaten Sleman itu ada di wilayah urban, ya, sebagian separuh dari wilayah
kita itu adalah daerah urban atau daerah perkotaan, jadi perbatasan antara kota Yogyakarta kemudian dengan kita. Nah, sedangkan yang rural itu juga masih ada di pinggir, jadi wilayahnya semacam bentuknya itu semacam U kan gitu, gitu. Nah, tentu ini dari sektor ekonomi memang kita mendorong untuk seluruh yang ada di Kabupaten Sleman itu bisa meningkatkan dari masing-masing potensi yang ada masyarakatnya. Jumlah penduduk kita itu kurang lebih sekitar 1,3 sekarang ini. 1,3 juta. Iya, sedangkan yang kurang lebih sekitar 250 sampai 300 itu adalah mahasiswa yang ada di Kabupaten Sleman, kan itu, Itu pendatang begitu. Yang sedang sekarang ini dalam beberapa tahun mereka sedang belajar di kita di Sleman. Jadi kalau kita paling tidak mereka berada di Jogja minimal 4 tahun ya. Iya, karena pendidikan rata-rata kan S1 ya. Iya. Kan itu. Nah, sehingga ini maka tadi saya di depan saya katakan bahwa kita itu wilayahnya adalah di wilayah urban maupun rural, kan gitu, Nah, kalau urban tentu ini karena kita disokong dengan sekian banyak universitas yang ada. Jadi kalau orang mengatakan anak saya belajar di Jogja, nah hampir dipastikan itu ada di wilayah Sleman, kan itu, Jadi universitas itu yang selain UMY kemudian ISI, kan gitu, dan ada beberapa yang universitas yang agak kecil, itu semuanya ada di wilayah Sleman. UGM ada di Sleman, kemudian yang UNY di Sleman, kemudian IAIN juga di Sleman, dan UPN juga dan sebagainya. Nah, itu semuanya jumlahnya sekitar 250 sampai 300-an ribu. Ini adalah potensi tersendiri untuk masyarakat yang ada di Sleman untuk berusaha, kan gitu, Jadi dalam rangka meningkatkan derajat hidup mereka. Iya. Nah, tentu ini di daerah urban ini memang masyarakat kita ditopang dengan perekonomian yang sifatnya itu adalah jasa, iya kan? Jadi banyak sekali jasa-jasa dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang di daerah rural atau pedesaan memang saat ini ditopang dengan pertanian terutama. Nah, oleh sebab itu, kalau yang di daerah rural atau di pedesaan, yang di daerah pertanian, maka kemudian kita berusaha pertanian kita itu adalah pertanian yang berbobot atau pertanian yang cerdas, kan itu. Nah, salah satunya apa? Ya, pertanian-pertanian yang kemudian menghasilkan produk-produk pertanian yang kemudian harganya memang tinggi. Jadi misalnya kita ada unggulan-unggulan, ada cabai, kan itu, dan yang lain-lain yang sejenis, kan itu. Kemudian juga buah-buahan dan sebagainya di sejenis. Walaupun memang kemudian kita juga masih mempertahankan karena kita sebagai lumbung pangan, di wilayah barat terutama, itu kita masih mempertahankan untuk padi. Hanya kemudian padi ini juga kita usahakan bahwa bisa pola tanam dan juga jenis yang ditanam dan sebagainya itu yang unggul, dan itu sehingga nilai tambahnya itu akan lebih. Itu yang di daerah rural rural atau pedesaan. Sedangkan yang di perkotaan memang kita membuka untuk pelatihan-pelatihan dan sebagainya untuk UKM-UKM, kemudian juga untuk masyarakat yang berusaha di bidang jasa, kan gitu. Karena melayaninya adalah melayani untuk mahasiswa, mulai dari yang berkaitan dengan makan, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk untuk misalnya jasa untuk laundry dan sebagainya, kan ini sangat banyak, kan itu. Nah, oleh sebab itu juga kita berharap juga anak-anak muda kita yang ada di Kabupaten Sleman ini itu juga berpikiran yang seiring, yang cerdas. Itu. Oleh sebab itu ini pelatihan-pelatihan untuk yang UMKM dan sebagainya itu untuk anak-anak muda ada berbagai banyak pilihan. Dan itu terutama untuk yang istilah kami kan di UKM itu ada istilah naik kelas, kan gitu, Nah, di dalam naik kelas itu ada beberapa jenis yang sebetulnya itu adalah high class. Itu contohnya adalah anak-anak muda kita dorong
terutama yang berpendidikan, kemudian punya basic untuk IT dan sebagainya, itu memang kemudian memiliki komunitas-komunitas yang memenuhi untuk menghasilkan produk-produk IT. Banyak sekali. Dari mulai animasi misalnya. Produk di Sleman itu adalah mendunia. Kan gitu. Itu. Nah, kemudian juga yang lain-lain. Kan itu. Nah, ini kita dorong. Makanya di Sleman itu sebetulnya karena kita tidak memiliki banyak pabrik-pabrik, maka kemudian keterampilan anak mudanya kita arahkan ke sana. Sehingga program yang lain adalah bahwa sekarang ini dari keluarga-keluarga miskin pun itu kan kemudian kita berikan bantuan untuk sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kan itu nih. Itu programnya sudah jalan terus. Misalnya dan itu gratis ya untuk anak-anak miskin. Masyarakat awam anaknya berprestasi itu kalau belum tersentuh itu mereka mengadunya kemana? Gitu gimana? Jadi kalau untuk yang program anak ya itu kan kita ada dinas pendidikan itu untuk yang pendidikan dasar dan menengah kan itu kan. Kemudian juga ada di dinas sosial dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan mengarahkan, karena kita juga sudah bekerja dengan beberapa universitas juga untuk mendidik anak-anak kita yang kurang mampu, dari keluarga kurang mampu, itu kemudian dididik dengan gratis, kan itu. Jadi jangan sampai nanti kemudian apalagi mereka sudah berprestasi, kan itu. Nah, makanya kayak kita berharap ketika kita menjadi sarjana, anak-anak kita menjadi sarjana, harapan kita itu mereka bisa mandiri. Di sini yang aktif itu pihak Pemda atau masyarakat sendiri? Semuanya. Jadi semuanya. Jadi kan kita sampai ke kelurahan, ke pedukuhan dan sebagainya sudah ada informasi berkaitan untuk itu. Jadi misalnya keluarga A itu mereka ingin istilahnya menyambut beasiswa dari Pemkap ini, boleh silakan. Kelurahan. Iya, kan gitu. Nanti akan diarahkan. Gitu. Mekanisme sudah ada. Gitu kan gitu. Dan ini sudah banyak sekali, apalagi ini kemudian kita juga bekerja sama juga dengan universitas yang berkaitan dengan IT, kan gitu nih. Sehingga sebetulnya kita itu mendidik anak-anak kita lebih kepada kemandirian, kan gitu. Termasuk untuk yang sektor pertanian juga. Karena itu pertanian itu, makanya kan pertanian ada istilahnya adalah untuk pertanian yang milenial, kan gitu nih. Ada kelompok-kelompok yang memang ini mengembangkan untuk pertanian-pertanian dengan hasil yang kalau itu hitungannya rupiah itu adalah tinggi. Mungkin mungkin bisa saya belum begitu paham, Mbak, yang dimaksud dengan petani milenial ini di bidang pemasarannya ataupun di produksinya atau gimana? Ya, jadi petani milenial memang kita berharap mulai dia memproduksi. Produksinya kan kemudian kan hasil pertanian itu sendiri ya. Itu adalah dalam arti mengolah pertanian itu IT-nya kaitannya dengan milenial itu mereka jadi anak-anak muda sekarang ini kan sungkan ya atau kemudian malu kalau kemudian ini petani mencangkul dan sebagainya. Nah, ini memang kemudian kita berikan treatment atau kemudian kita ajak untuk bertani, tetapi memang kita sesuaikan dengan anak-anak muda. Jadi petani itu kalaupun itu bertani padi, maka kemudian ini padinya ya yang bagus kualitasnya. Kemudian ini sekarang kan padi juga setahun juga bisa 4 kali juga, kan gitu-gitu nih. Nah, tetapi ini juga lebih kita arahkan kepada yang produk-produk hortikultura, yang nilainya itu agak lebih. Nah, kemudian di sana ketika kemudian mereka sudah menanam, kemudian ada hasil, itu juga ketika kemudian memasarkan. Itu kemudian membuat jaringan. Jaringannya tidak hanya ke pasar tradisional, tapi juga sampai ke pasar modern, kan gitu ya, di mall dan sebagainya. Menutup kemungkinan ekspor juga. Iya, kan gitu. Bahannya sesuai kualitas yang diinginkan. Iya, makanya kan menuju ke sana itu harus anak-anak yang memang berkemampuan tinggi, anak-anak yang kemudian mengolah daya pikirnya dan sebagainya, Pak. Kan ngerti kan? Nah, sehingga petani milenial itu memang arahnya adalah memang ini memproduksi mulai dari menanam, kemudian menjual, kemudian memproduksi untuk tingkat kedua, ketiga. Ketika kemudian misalnya ini ada
hasil-hasil hortikultura, kemudian ini menjadi masakan dan sebagainya, itu juga yang berkualitas. Nah gitu-gitu. Jadi dan ini perkembangannya sangat luar biasa, banyak itu, terutama yang ada di lereng Merapi dan yang lain. Ya, kemudian juga komoditasnya itu adalah yang nilainya nilai tinggi. Itu. Sehingga ini kita gerakkan sama-sama. Ye. Kira-kira gitu untuk yang berkaitan dengan wilayah kita. Jadi wilayah kita itu lebih pada dua sektor. Ya, dua sektor jasa sama hortikultura. Ya, jadi itu yang mendominasi itu. Sektor yang lain banyak, tetapi kemudian yang mendominasi itu karena kalau kita melihat di industri, memang di wilayah Sleman ini itu kecil. Jadi memang, tapi ada di wilayah Kalasan, kemudian ada di wilayah yang lain. Ada. Terus mungkin ini Pak, dalam arti adakah dari di bidang ekonomi yang misalnya ada satu permasalahan sosial, dalam arti ada masyarakat yang misalnya sedang dilanda masalah mungkin PHK atau itu bagaimana untuk menyelamatkan jejaring sosial ini agar mereka masyarakat Sleman ini bisa sesuai yang diinginkan taraf hidupnya. Ini sekarang ini kita juga mungkin panen yang gagal. Kalau misalnya ini ada di sektor industri, kebetulan ini Primisima salah satu BUMN. Itu kan kolab, kemudian memang merumahkan. Nah, dinas kita, dinas Naker itu juga jadi istilah kami itu take over gitu. Jadi ada beberapa perusahaan juga yang kemudian kita gandeng untuk kemudian men-take over dari dalam arti disalurkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kemudian kena PHK ini kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Makanya kemudian kemarin ada pertemuan-pertemuan ataupun kemudian mendekatkan mereka agar ini bisa disalurkan. Itu. Nah, kemudian yang tidak bisa disalurkan itu dinas yang lain juga kemudian tampil, misalnya ada Perindak, ada dinas UKM dan sebagainya, yang memberikan pelatihan-pelatihan untuk mereka. Kan gitu. Kemudian dinas sosial itu sebagai katup. Nanti kalau misalnya sampai jatuh ke menjadi kategori yang kurang mampu, tentu ini kemudian nanti yang mengurusnya adalah dinas sosial. Sehingga jangan sampai kalau kemudian ini kemudian kena PHK kemudian sama sekali tidak produktif. Itu yang kita hindari. Makanya ketika kemudian ini masih bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan, kita salurkan. Nah, yang tidak, yang masih muda. Yang masih produktif itu harus kita berdayakan. Nah, kemudian yang enggak kemudian nanti kita ada pelatihan, kemudian juga kalau misalnya kepingin berdagang mau ke pasar kita salurkan ke pasar dan yang lain-lain gitu. Sampai saat ini yang Primisima itu sudah selesai belum atau masih dalam penyelesaian? Ya, masih di dalam taraf penyelesaian. Tetapi memang ini progresnya itu seperti yang tadi saya sampaikan itu sedang berjalan sedang berjalan gitu. Mudah-mudahan kalaupun ada yang memang harus benar-benar take down gitu tidak terlalu banyak lah gitu. Tapi harapan kami memang bisa disalurkan atau kemudian dia kemudian beralih menjadi pengusaha-pengusaha baru atau UKM baru gitu. Betul. Gitu. Mungkin satu lagi Pak, kaitannya dengan meningkatkan derajat hidup masyarakat Sleman sesuai yang ada di Kabupaten Sleman ini kan ada banyak sumber daya sumber daya alam maupun sumber daya manusia maupun sumber daya kebijaksanaan pemerintah seperti CSR atau dan lain sebagainya. Bagaimana selaku bidang yang membidangi peningkatan ekonomi masyarakat ini? Jadi kan gini, landasannya itu kita punya masyarakat yang begitu banyak. Kemudian mereka kan sangat majemuk baik kemampuan, umur, kemudian yang lain-lain. Nah, tentu yang kita harapkan itu mereka semua itu tidak ada yang kemudian istilahnya menganggur kan gitu kan itu. Jadi harus berdaya. Nah, ketika harus berdaya ini memang tidak bisa
kemudian kita memokokkan atau kemudian hanya bersandar kepada ini harus disalurkan menjadi tenaga kerja yang formal, kan gitu nih. Salah satu bukti kemarin ketika pandemi, Pak, justru yang kemudian menghidupi kita semua di Kabupaten Sleman itu yang terbanyak itu dari sektor UKM, kan gitu, kan gitu. Karena kan banyak yang kemudian kolab, banyak yang kemudian orang-orang Sleman yang kemudian merantau, kemudian karena perusahaannya harus berhenti sementara dan sebagainya, kemudian kembali ke kita atau kemudian yang lain. Justru kemarin itu pas saya mencermati pas pandemi gitu, ekonomi kerakyatan itu yang bisa eksis ya. Betul. Gitu. Sehingga memang salah satu sokok guru yang memang kita bangun itu adalah untuk memberdayakan dari sektor itu, kan gitu, kan, gitu. Itu. Nah, oleh sebab itu kita mendorong lagi dari yang ada, dari tenaga kerja yang ada, terutama yang anak-anak muda, kan gitu kan. Terutama lagi anak-anak muda yang kemudian berpendidikan, kan gitu, sehingga ada level-levelnya itu disesuaikan dengan mereka. Ini itu. Nah, bentuk-bentuk pelatihan-pelatihan itu tidak harus pemerintah, maka kemudian kita di pemerintah itu juga bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga yang lain untuk kemudian membantu masyarakat kita itu meningkatkan kemampuan dari masyarakat kita, kan gitu. Kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah saja, seberapa sih Pak? Kan gitu kan. Nah, oleh sebab itu ini kolaborasi ini yang kemudian kita bangun dari tahun ke tahun dan sebagainya. Itu jadi. Kalau UMR-nya berapa ya Pak? Apanya? UMR-nya? UMKM kita itu sekarang ini kurang lebih sudah di angka sekitar 120-an ribu. Kan gitu. Nah, jadi istilah saya kalau kita membina UMKM itu memang ada beberapa leveling dan sebagainya. Tetapi memang masyarakat yang kemudian ingin mengembangkan itu biasanya kan kemudian dia punya produksikan gitu kan. Nah, setelah menjadi produk ini harus ditingkatkan juga pemasarannya kemana, kan nggak? Kalau sudah memiliki pasar biasanya bingung lagi nih permodalannya seperti apa, kan gitu kan. Kalau sudah kayak gitu nanti kemudian dia terjebak, makanya kemudian manajemennya, kan gitu kan. Harus manajemennya harus ini. Berarti mulai dari rumah sampai dengan yang naik kelas itu harus diikuti semua. Kemampuan yang lebih gitu ya. Yang kelima itu harus inovasi, Pak. Jadi walaupun kita sudah ada di tengah dan sebagainya, kalau tanpa inovasi kita nggak bisa. Itulah makanya kita mengajak yang generasi muda itu, mindset kita harus kita rubah. Jangan kemudian menjadi, wah saya harus pengen menjadi pegawai. Oh jangan. Justru kemudian kita menciptakan pekerjaan, kemudian saya memiliki banyak pegawai. Kan gitu kan? Mindsetnya harus dirubah. Ya, saya misalnya ini sebentar lagi juga akan Porna misalnya. Saya ajak teman-teman staf dan sebagainya itu, ayo keluarga kita semuanya harus kita berdayakan. Harus menjadi pengusaha-pengusaha kan gitu. Makanya kami sering keguyannya itu ya kita memang tugas utama kita adalah sebagai pegawai, tetapi kita harus menjadi juga sisi yang lain harus menjadi pengusaha kan gitu. Nah, inilah yang kemudian kita dorong. Itu kira-kira. Jadi mungkin yang terakhir Pak, harapan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Sleman saat ini yang mungkin masyarakat secara luas? Ya, harapan kami memang ketika kita apalagi kita memiliki putra-putri dan sebagainya, dorongan ke depan itu, tantangan kita ke depan itu memang semakin banyak tantangan. Yang paling pokok untuk orang tua itu adalah mendorong anak-anak itu agar anak-anak bisa menyesuaikan dengan zamannya. Itu di sektor ekonomi pun demikian. Sehingga mindset seperti saya misalnya dulu ketika zamannya orang tua saya kadang-kadang saya menjadi pegawai. Tetapi sekarang justru kebalik, Pak. Orang tua sekarang itu harus kemudian menggadang-gadang putra-putrinya itu menjadi seorang entrepreneur ya. Kan ngaten? Kan? Sehingga bisa menghidupi banyak orang. Kan gitu. Semuanya tentu ada tantangannya. Yang anak muda juga demikian. Jadi jiwanya itu ada jiwa entrepreneur. Kan gitu. Ini yang harus dibangun.
Nah, oleh sebab itu boleh kita kemudian ilmu kita semakin tinggi dan sebagainya, tetapi memang jiwa entrepreneur itu menjadi landasan kita bersama untuk kemajuan kita bersama, kan gitu. Kita menjadi pegawai pun juga memang harus punya jiwa entrepreneur, kan gitu. Kalau enggak ya hanya begitu-begitu saja, Pak. Kan gitu. Jadi sehingga memang kami berharap masyarakat Sleman itu ke depan jangan sampai nanti kalah dengan masyarakat di daerah yang lain, karena sumber daya kita itu terus terang lebih unggul dari daerah-daerah yang lain, kan gitu. Tetapi kalau kita terlena, ya tentu ini kemudian kita akan disalib dengan yang lain, kan gitu nih. Kan itu kira-kira. Satu lagi Pak, kemudian dengan pemerintahan yang baru Pak Presiden Prabowo Subianto ini bukan unsur politik, mungkin murni sebagai panjenengan sebagai pegawai negeri, permasalahan-permasalahan apa yang harus pusat itu tahu, atau harus pusat itu lebih care terhadap daerah itu, mungkin sebagai orang daerah kan mungkin tahu Sleman itu seperti ini, harus bagaimana mengharapkan dengan pemerintah pusat itu seperti apa. Sleman ini kan sebetulnya Indonesia mini. Oh iya. Semua suku ada di sini. Anak-anak muda dari seluruhnya ada di sini, Pak. Itu sebetulnya bisa mencerminkan Indonesia. Sehingga kami sangat hakul yakin bahwa latar belakang beliau, Pak Presiden, kemudian juga visi misi beliau, kalau kita cermati dan sebagainya, memang untuk Indonesia. Sehingga yang pertama tentu kita sangat berharap di daerah itu adalah Indonesia itu utuh betul, utuh wilayahnya, utuh rasanya, kan gitu, utuh untuk kemudian memiliki semuanya itu Indonesia, gitu. Jadi tidak hanya kemudian wilayahnya Pak, tetapi kepada rasa dan sebagainya itu utuh. Itu kalau itu sudah, maka kita tidak ada kemudian membedakan, wah ini orang barat, ini orang timur, atau dan sebagainya. Iya kan gitu. Nah mulai dari situlah kemudian kita handar berninya itu bersama-sama, kan gitu. Nah dan divisi misi beliau itu sangat kuat untuk sektor ekonomi, kan gitu. Jadi program-program dan sebagainya sudah sangat jelas. Nah mudah-mudahan itu bisa diterjemahkan oleh Bapak Ibu Menteri yang memang ditugaskan untuk itu, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan. Kemarin Pak Jokowi juga sudah menggebrak beberapa infrastruktur dan sebagainya, kan gitu nih. Sekarang tinggal pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan sebagainya, kan ini perlu kemudian kita tingkatkan bersama-sama. Infrastruktur tetap kemudian ada dan tambah dan sebagainya. Di Sleman sebentar lagi juga nanti infrastruktur ada tol dan sebagainya, itu juga membuka. Tapi makanya tol itu dua mata sisi untuk di Sleman. Misalnya kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan kesempatan itu, ya hanya untuk lewat aja. Tetapi kalau kita bisa menggunakan, itu akan memberdayakan kita semua. Nah sekali lagi mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini itu benar-benar Indonesia itu menjadi utuh. Kemudian yang kedua, memang benar-benar nanti kita semua itu bisa bersama-sama berkemajuan, kan gitu. Gitu. Terima kasih Pak Asisten 2 Bidang Perekonomian Kabupaten Sleman. Cukup panjang kita membicarakan tentang pembangunan perekonomian di Kabupaten Sleman. Ya, kami sebagai masyarakat Sleman sendiri tentunya semoga nanti program-program yang dilaksanakan dari Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman cepat tercapai dengan kepemimpinan yang baru, dan semuanya bisa berjalan lancar dan tujuan besar kita bisa tercapai, yaitu kemandirian di bidang apapun. Amin. Amin. Begitu Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Matur nuwun.